Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Cantika dari Prodi BKPI dengan NIM 231270001. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah. Perlu kalian garis bawahi bahwa Rasulullah pertama kali menerima wahyu di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hiro, yang bertepatan dengan malam Jumat 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama diterima adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu Nabi Muhammad tengah berkhawat di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan keadaan ketakutan dan gemetaran. Nabi Muhammad menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Gua Hiro kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah Nabi tenang, Siti Khadijah memberikan saran kepada Nabi untuk bertemu dengan saudaranya, seorang ahli kitab namanya Marqah bin Naufal. Marqah merupakan pemeluk Nasrani dan juga menguasai bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Muhammad menceritakan segala kejadian atau peristiwa yang terjadi ketika di Gua Hiro, Marqah membuka kitabnya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan bahwa yang bertemu Nabi Muhammad pada saat itu di Gua Hiro adalah malaikat Jibril. Ketika turunnya surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini kepada umat manusia. Namun, wahyu tersebut menandakan Nabi Muhammad baru saja diangkat menjadi seorang nabi. Setelah menerima wahyu yang pertama, wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad kembali takut ketika melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad merasa ketakutan dan bergegas pulang ke rumah untuk minta istrinya untuk menyelimutinya. "Selimutilah diriku, selimutilah aku," kata Nabi Muhammad. Kemudian turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Turunnya ayat tersebut menandakan Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan risalah ilahi. Nabi Muhammad mengerjakan perintah Allah, yaitu menyuruh kepada kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah. Masuklah kita kepada strategi dakwah Rasul periode Makkah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasul memulai dakwahnya di Makkah dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah melalui dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 tahun. Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasul perlu mempersiapkan diri. Rasul perlu menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Dalam 3 sampai 4 tahun ini, tidak banyak orang yang masuk Islam. Hanya tercatat sekitar 40 orang saja. Nah, 40 orang ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, para as-sabiqunal awwalun inilah yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya. Orang yang pertama masuk Islam dari keluarga Nabi adalah Siti Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Kemudian dilanjut oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan Aiman. Melalui Abu Bakar Asy-Syiddiq, pengikut Islam semakin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagainya. Faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam. Yang pertama, persaingan merebutkan kekuasaan. Kaum Quraisy khawatir kehilangan kekuasaan di tanah Arab, karena pada saat itu yang berkuasa adalah kaum Quraisy. Ketika Rasulullah banyak pengikutnya, maka mereka takut
bahwa kekuasaan akan jatuh ke tangan Rasulullah karena pengikutnya. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Mereka tidak ingin dihapuskan diskriminasi, karena pada masa itu tidak masuk akal bagi mereka bila tidak memperkerjakan budak. Pada masa itu, budak diperlakukan tidak begitu baik, dirantai, disuruh bekerja, tidak digaji, kemudian gajinya hanya diberi makan saja, sehingga menurut mereka apabila tidak dipekerjakan, budak adalah suatu yang tidak masuk akal. Sementara ajaran Rasulullah adalah hamba sahaya bisa lebih mulia dari tuannya apabila ia lebih bertakwa kepada Allah. Ketika taklid kepada ajaran nenek moyang, kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama yang baru, karena mereka sudah nyaman dengan kebudayaan dan tradisi mereka yang buruk seperti minum-minuman keras, membunuh, berjudi. Saking asyiknya mereka berat untuk meninggalkan agama tersebut. Yang keempat, adanya faktor ekonomi. Kaum Quraisy enggan mengikuti agama Islam karena Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala. Sementara pada masa itu mata pencaharian kaum Quraisy salah satunya adalah membuat patung. Mereka membuat patung dengan sebaik mungkin. Ada yang terbuat dari emas, perunggu, pahatan kayu. Nah, itulah patung-patung yang mahal dan mereka takut akan kehilangan mata pencahariannya. Dakwah secara terang-terangan. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Perintah Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan ada pada Quran surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dan orang-orang yang musyrik. Maka ini adalah perintah Allah, maka Rasulullah tidak ingin menunda-nunda lagi. Rasulullah langsung melakukan dakwah secara terang-terangan dengan memberikan pengarahan bukan lagi hanya kepada keluarganya dan sahabatnya, tetapi melakukan dakwah kepada kalangan penduduk Makkah. Suatu ketika Rasul melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safa. Beliau memanggil suku-suku yang ada di sekitar Makkah dan beliau menyuruh, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala. Maka orang-orang Quraisy marah, termasuk pamannya Abu Lahab. Mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad dan berkata, celakalah engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua? Kemudian tidak lama daripada itu turunlah wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukan Nabi Muhammad tetapi Abu Lahab sendiri, yaitu Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Substansi dakwah Rasulullah periode Makkah antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Makkah yang mengalami tendensi moral seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, minum minuman khamar, berzina dan lain-lain. 2. Memperbaiki dan menyeluruh cara menyembah Tuhan karena agama berhala menyembah patung. Rasulullah mengajarkan mereka untuk beralih pada Islam yang hanya menyembah pada Allah. 3. Menengahkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. 4. Mengubah kebiasaan bertakluk pada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Strategi dakwah periode Madinah. Pembangunan masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Masjid juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, musyawarah, dan tempat pengadilan. Jadi di zaman Rasulullah masjid menjadi tempat segala-galanya. Kalian bisa lihat gambar ini.
Ini adalah gambar Masjid Quba yang mana adalah masjid pertama yang dibangun di Madinah. Persaudarakan kaum muslimin muhajirin dengan ansor. Ini kaum muhajirin berasal dari Mekah, sedangkan kaum ansor berasal dari Madinah, atau bisa dibilang penduduk asli. Meskipun berbeda suku, mereka harus menjalin hubungan persaudaraan dengan kuat. Tujuannya Rasulullah mengambil langkah ini adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab, menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas keagamaan. 3. Membuka kesepakatan antara muslim dan non-muslim. Tidak semua penduduk Madinah beragama Islam, sebagian beragama Yahudi, Nasrani, dan sebagian lagi bangsa Arab yang belum menganut Islam. Hasil kesepakatan diberi nama dengan Mitsok Madinah atau Piagam Madinah. Di Piagam Madinah, setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslim maupun Yahudi, Nasrani, membantu dalam bidang moral dan material. Mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Dalam segala hal, Rasulullah SAW dalam pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan diselesaikan. 4. Membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dengan masuknya Islam di Madinah, diperluaskanlah sistem pemerintahan yang berlandasan kepada Al-Quran dan Hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah.